Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Hernanda dari kampus STM Pranata Indonesia dengan NPM 1091806401117. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem terintegrasi. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai saja ya. Komunikasi data adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau perpindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Data berarti informasi yang disajikan oleh syarat digital. Komunikasi data merupakan bagian vital dari suatu masyarakat informasi karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Komponen komunikasi data antara lain ada pengirim. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data. Penerima adalah piranti yang menerima data. Data adalah informasi yang akan dipindahkan. Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Dan protokol adalah aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan. Protokol dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali, protokol ini mengurusi perbedaan format data pada kedua sistem hingga pada masalah koneksi listrik. Komponen protokol ada 3 poin, yaitu aturan pertama, aturan atau prosedur mengatur pembentukan atau pemutusan hubungan, format atau bentuk yang mengatur proses transfer data, representasi pesan, kosakata, vocabulary, jenis pesan, dan makna masing-masing pesan. Fungsi protokol secara umum adalah untuk menghubungkan sisi pengirim dan sisi penerima dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Ini adalah model layar OSI. Ya, bisa kita lihat. Mari kita lanjut. OSI dengan protokol internet. Mari kita lanjut ke bagian proses. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan suatu tugas pada satu waktu. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan start. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem informasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight proses. Sebuah proses tradisional atau heavyweight proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaan thread dengan proses. Thread adalah bagian dari suatu proses. Setiap proses mempunyai informasi status dan sumber daya sendiri. Thread berbagi informasi status dan sumber daya dengan thread yang lain dalam satu proses. Setiap proses mempunyai alamat yang berbeda, sedangkan thread berbagi alamat yang sama. Pergantian antar thread lebih cepat daripada antar proses. Contoh multithreading. Web browser. Sebuah web browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread yang lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Web server. Sebuah web server dapat mempunyai ratusan klien yang mengaksesnya secara konkuren. Kalau web server berjalan sebagai proses yang hanya mempunyai thread tunggal, maka ia hanya dapat melayani satu klien pada satu satuan waktu. Bila ada klien yang lain ingin mengajukan permintaan, maka ia harus menunggu sampai klien sebelumnya selesai dilayani. Solusinya adalah dengan membuat web server menjadi multithreading. Dengan ini, maka sebuah web server akan membuat thread yang akan mendengar permintaan klien. Ketika permintaan lain diajukan, maka web server akan menciptakan thread lain yang akan melayani permintaan tersebut. File service. File system terdistribusi. Distribusi file system disingkat DFS
adalah sistem yang mendukung sharing files dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. File server pertama kali didevelop pada tahun 1970 dan soon NFS Network File System menjadi DFS pertama yang banyak digunakan setelah awal kemunculannya di tahun 1985. DFS yang terkenal selain NFS adalah AFS, yaitu Untitled File System, dan CEIFS, Common Internet File System. Ini ada alurnya, alur dari komunikasi sistem ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kebutuhan file system terdistribusi, transparansi, keseimbangan antara fleksibilitas dan skalabilitas terhadap kompleksitas dan performansi dalam desainnya, konsulen file update, perbaruan file serentak bersamaan antara file server dan klien. Kebanyakan arah sistem mengikuti standar Unix dalam memberikan pelayanan advisory atau mandatory file atau record file level looking. File replication, replikasi dapat untuk serload, untuk mempertinggi fault tolerance, dan untuk mempertinggi scalability. Kebanyakan sistem yang ada dapat melayani caching dengan replication terbatas. Sebagian dapat melayani full replication. Hardware dan operating system heterogenitas atau kesamaan dalam kebutuhan yang sangat penting dalam melayani keterbukaan. Fault tolerance, service harus terus-menerus beroperasi walaupun terjadi kesalahan atau error pada klien ataupun server. Konsistensi, security, semua sistem melayani mekanisme akses kontrol berbasiskan daftar akses control list. Efisiensi, sistem harus dapat melayani perbandingan performance, apakah lebih baik atau tidak. Ini adalah file service, bisa kita lihat ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya adalah bagian dari terima kasih telah menonton video ini. Maaf kalau ada salah-salah kata atau apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.